Sejalan dengan program Astacita ke-7 Presiden Republik Indonesia yang menitik beratkan pada perluasan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, Posbankum merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat dan menjelaskan mekanisme, syarat, serta tugas Posbankum dalam memberikan pendampingan hukum, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal ini tentunya sesuai dengan misi ke-8 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang turut memberikan atensi besar terhadap pemberian kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sebesar 147.307 km persegi yang terdiri dari 14 kabupaten kota, 174 kecamatan, 2.046 desa, dan 99 kelurahan dengan jumlah penduduk 5.695.475 jiwa. Di Kalimantan Barat, pembentukan dan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan Posbankum Deskel pada 2.145 desa dan kelurahan dilakukan melalui pembentukan kelompok keluarga sadar hukum atau Kadarkum dan penugasan paralegal. Untuk pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Pilot project hasil sinergi kedua instansi ini diharapkan dapat diikuti oleh Pengadilan Agama dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Inovasi pelaksana bantuan hukum, akses dan kualitas pelayanan Biro Hukum serta Prof. Karbar tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin Pasak Bumi melalui nota kesepakatan antara pemerintah daerah selaku penyelenggara bantuan hukum dengan pelaku usaha dan lembaga atau organisasi bantuan hukum selaku pelaksana bantuan hukum. Mari wujudkan akses keadilan yang lebih baik dan merata melalui Posbankum Deskel, nota kesepakatan dan inovasi Pasak Bumi, rapat kerja dan sosialisasi pembentukan dan penyelenggaraan pos bantuan hukum desa kelurahan bagi kepala desa dan lurah se-Kalimantan Barat terlaksana berkat kolaborasi kemerdekaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan HAM bagi masyarakat Kalimantan Barat. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, Dirgahayu Republik Indonesia. Hai, selamat siang. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang ada di YouTube-nya BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Bersama saya Dibai, dan tentunya kali ini kita akan membahas permasalahan atau topik yang sangat menarik dengan para narasumber kita pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin semua yang menonton pada hari ini untuk like, share, dan juga subscribe. Dan tentunya untuk topik yang hari ini pasti akan berguna untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Ya, untuk selanjutnya kita akan bertanya dengan para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang percepatan pembentukan pos bantuan hukum desa kelurahan di Kalimantan Barat atau biasa kita dengar Posbankum Deskel. Sudah hadir dengan kita Bapak Kakanwil Hukum Kalimantan Barat. Apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah juga. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga Bapak Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Abu Sama SSTP MAP. Nah, untuk menghemat waktu kita, mari kita tanya jawab dengan para narasumber kita. Pak, terkait Posbankum Deskel Pak, kan untuk secara umumnya nih masyarakat masih belum tahu apa sih Posbankum Deskel itu Pak, atau Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dibai. Bapak Ibu, bahwa Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan ini adalah suatu entitas atau tempat atau lembaga di dalam kelurahan, unit di dalam kelurahan atau desa yang tugasnya
atau perannya untuk memberikan layanan hukum bagi warga itu sendiri. Sesederhana itu. Nah, pos bantuan hukum ini adalah kalau secara fisik dia tidak perlu harus dibangun atau apa, cukup dengan katakanlah satu meja dengan penanda. Yang paling utama adalah aktivitasnya. Aktivitasnya itu adalah dalam hal pemberian layanan hukum. Bisa berupa informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan rekomendasi bagi warga di desa itu sendiri. Nah, yang menjadi siapa operatornya? Operatornya adalah dari warga desa itu sendiri yang kita latih terlebih dahulu untuk kompeten menjadi paralegal. Sesederhana itu eksistensinya untuk masyarakat. Konsep yang dibangun adalah membawa layanan hukum dari, oleh, dan bagi masyarakat desa itu sendiri. Begitu. Seperti sistem demokrasi Indonesia ya Pak ya. Boleh dari rakyat begitu. Oleh rakyat untuk rakyat ya Pak Begitu. ya. Baik. Dan bagaimana cara kerjanya Pak untuk pos bankum ini? Cara kerja pos bantuan hukum ini kan mereka, mungkin saya cerita dulu nanti sebelum cara silakan. kerja. Ini kan kita bantu dengan bertahap. Pertama kita secara legalitas dulu, secara jure kita bentuk dulu. Kemudian dalam pembentuk itu ada dokumen yang akan di-provide oleh pembentuk. Pembentuknya itu adalah kepala desa. Nah, kepala desa membuat surat keputusan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum. Kemudian dengan dokumen surat keputusan baru pembentukan SK kelompok pos bantuan hukum. Kemudian ada surat rekomendasi untuk mengikuti pelatihan. Nah, mereka ini kan dari warganya sendiri. Tentu kompetensinya belum. Maka dari itu langkah berikutnya adalah melakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu kita lakukan. Kita dalam konteks ini adalah organisasi bantuan hukum yang sudah ada di Kalimantan Barat dengan Kementerian Hukum, termasuk juga dengan teman-teman dari kabupaten, kota, dan provinsi. Nanti kita bersinergi untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu ada pelatihan teori, ada praktek. Nah, prosesnya dilakukan sedemikian rupa hingga pada akhir masa pelatihan mereka kita nilai kompeten menjadi paralegal, lalu kemudian diberi sertifikat dan kualifikasinya. Nah, barulah kemudian tahap selanjutnya kita masuk ke tahap operasional. Nah, di tahap operasional itu yang namanya tadi layanan apa yang dilakukan. Nah, kalau pertanyaan apa yang dilakukan, pertama ini kan informasi di dalam desa tentu diperlukan. Mereka itu kita dorong, kita berdayakan mampu untuk menjawab informasi hukum yang umum berlaku atau ada di desa. Jadi kita dorong kepada kemampuan pengelolaan permasalahan hukum tindak pidana ringan. Nah, kalau hukum tindak pidana berat memang ada, tetap kita mengacu kepada hukum positif. Nah, informasi tentang hukum atau peristiwa-peristiwa itu mereka boleh sambung untuk memberikan. Kemudian ketika ada peristiwa hukumnya yang disampaikan oleh masyarakat, mereka mampu untuk memberikan saran. Ini namanya konsultasi. Ketika ada memang sudah ada katakan semacam persoalan hukum dan berupa sengketa, mereka kita dorong supaya mampu untuk melakukan mediasi. Nah, ketika mediasi tidak dapat, mereka juga paralegal ini kita dorong, kita berdayakan supaya mampu memberikan referensi kemana mereka selanjutnya yang tidak berkenan di mediasi ini, sehingga langkahnya tetap dalam koridor hukum. Kira-kira seperti itu nanti aktivitasnya. Pak, untuk dari Pak Abu Sama untuk dukungan Pemprov terhadap pembentukan pos Bankum Deskel ini seberapa jauh Pak? Baik. Untuk
kesuksesannya ini? Karena ini kan juga merupakan program dari pemerintah pusat dan juga bagian dari Astacita Pak Presiden Prabowo, Pak. Yang pertama kami ingin menegaskan Pak Kakanwil bahwa selain ini merupakan Astacita ke-7 Bapak Presiden, ini juga merupakan misi ke-8 Bapak Gubernur, yaitu memberikan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. Dukungan yang telah pemerintah provinsi berikan untuk percepatan pembentukan pos bantuan hukum desa kelurahan ini, yang pertama adalah surat gubernur kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Barat, dan alhamdulillah sudah sebagian besar ditindaklanjuti dengan surat Bupati Wali Kota juga kepada seluruh perangkatnya termasuk kepala desa dan lurah. Terus kita juga sudah menginisiasi sosialisasi dan soft launching, bisa dibilang seperti itu Pak Kakanwil. Alhamdulillah dengan kolaborasi dengan Kakanwil, waktu itu kita dihadiri oleh Kapus Budbankum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Jadi waktu itu kita mengundang seluruh kabupaten kota, kita selenggarakan sosialisasi dan soft launching untuk pembentukan pos bankum ini. Dan alhamdulillah kita kemarin melaksanakan rapat evaluasi bersama Kanwil juga untuk mengecek progres perkembangan pembentukan pos bankum sejak tanggal 12 Agustus sampai kemarin sudah terdapat 879 pos bantuan hukum desa kelurahan yang dibentuk di Kalimantan Barat dari 2145. Jadi memang masih jauh, oleh karena itu harapannya sinergi dan kolaborasi kita terus berlanjut sampai seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat membentuk pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Baik Pak Kakanwil, dengan luasnya wilayah Kalimantan Barat nih Pak, seberapa urgensinya kah pos bankum Deskel ini untuk kami warga masyarakat di Kalimantan Barat dengan keberadaan pos bankum ini Pak? Baik, ini justru yang pendorong kuat kita harus hadir. Jadi pos bantuan hukum desa kelurahan kan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kita mengetahui, saya sendiri ikut serta merasakan kemarin ketika kita membentuk Koperasi Merah Putih, ternyata desanya jauh-jauh. Luas sih Pak. Luas, dan kadang-kadang bukan hanya jauh dan luas, transportasinya juga terbatas, termasuk sarana komunikasinya terbatas. Terbayang kalau hukum positif saja yang menjadi tools hukum, artinya sengketa mekanisme litigasi yang menjadi penyelesaian solusi hukum bagi masyarakat, sangat banyak persoalan hukum yang tidak tertangani. Maka hadirnya pos bantuan hukum di desa ini akan memudahkan atau memberi kesempatan kepada desa untuk mendapatkan layanan hukum, termasuk untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan bahwa ada mekanisme di antara mereka untuk kemudian menjadi membangun solidaritas di dalam masyarakat. Ini menjadi peran yang kita dorong, kita harapkan eksis dalam masyarakat. Artinya sengketa-sengketa yang sifatnya tindak pidana ringan, apalagi sengketa yang karena keterbatasan ekonomi, katakan seseorang mengambil sesuatu hanya untuk makan, maka itu tidak perlu harus kepada ranah hukum positif. Ini juga mendorong agar persoalan hukum yang sampai kepada pengadilan itu tidak terlalu banyak dari sisi jumlah, tetap nanti akan proses penanganannya lebih bermutu di dalam lembaga-lembaga peradilan kita juga. Demikian kira-kira nih semangat bersama kita. Baik Pak, kira-kira Pak, ada ndak selain
letak geografisnya yang susah, mungkin ada dengan dijangkaunya dengan melalui transportasi yang agak susah, terus ada lagi luas wilayah juga Pak. Ada lagi nggak Pak kendala itu selain itu, ataukah dengan kondisi masyarakat Kalimantan Barat yang heterogen juga Pak, apakah ada kendala lain seperti hal-hal seperti itu Pak? Baik, jadi memang di tahap awal ini tahap pembentukan kita bahwa menginternalisasi, memperkenalkan pos bantuan hukum ini satu menjadi warna, karena teman-teman pada level kepala desa dan lurah itu masih bertanya apa ini kelembagaannya, termasuk juga dalam konteks pendanaannya nanti akan menggunakan dana yang mana. Ini menyampaikan atau memberikan pengenalan atau pemahaman inilah yang satu kendala di awal juga. Nah, kami bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota berusaha untuk lebih memberikan penjelasan lebih banyak kepada teman-teman. Nah, diantaranya ya seperti ini, ada podcast ini, kita terima kasih nih dilakukan, sehingga nanti ini kendala informasi ini bisa tereliminir dari prosesnya. Kendala lain adalah bahwa memang para kepala desa melihat adanya keterbatasan dari sisi kualifikasi SDM. Ketika mendengar ini adalah hukum, ada asumsi bahwa seseorang yang akan menangani ini haruslah seorang sarjana hukum. Nah, kita mendorong tidak. Ini adalah orang yang mau belajar dan mau untuk memberikan layanan untuk diri dan desanya sendiri. Kompetensinya akan kita berdayakan, kita maksimalkan, kita beri pemberdayaan. Karena memang tidak semua persoalan hukum akan ditangani di situ. Ya, artinya ketika persoalan hukum itu adalah persoalan hukum pidana berat, dia hanya memberikan rekomendasi. Nah, ini menjadi satu informasi yang perlu juga disampaikan kepada para kepala desa. Nah, termasuk juga mungkin ya kesibukannya beliau-beliau juga ya. Karena saat ini memang kita akui bahwa desa itu adalah entitas yang sedang diberdayakan, di-empowering oleh semua unsur pemerintah, termasuk kami dari pemerintah pusat. Nah, ini bukan memberatkan ya, kita mendorong untuk memberdayakan, meng-empowering desa-desa ini sehingga mereka semakin mampu untuk mengelola kemandiriannya. Nah, ini peluang ini juga dalam tantangan, dalam kendala. Kira-kira itu yang boleh kami identifikasi sejauh ini. Pak Abu Sama, apa kira-kira tantangan birokrasi terbesar untuk mempercepat pembentukan Posbankum Deskel ini dari sisi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pak? Ya. Kalau dikatakan tantangan birokrasi ya Pak ya, ini klasik ya. Yang pertama itu pasti penganggaran. Karena kita bukan hanya sekedar melaksanakan anggaran, tapi juga harus mempertanggungjawabkan anggaran. Jadi pertanggungjawaban anggaran ini yang kadang-kadang membuat birokrat itu bimbang, ragu. Oleh karena itu kemarin kita sudah mendapatkan jawaban penegasan dari Bapak Kapus Budbankum BPHN Kementerian Hukum bahwa dalam waktu dekat Kementerian Desa, Kemendes PDTT akan mengeluarkan keputusan Menteri yang menegaskan bahwa salah satu alokasi anggaran yang dapat dipergunakan pada dana desa adalah untuk penyelenggaraan, pembentukan dan penyelenggaraan Posbankum. Jadi alhamdulillah kemarin kita udah dapat nih jawabannya yang menurut kami sempat menjadi kendala. Tapi sebenarnya ada hal yang paling prinsip, Pak, yaitu kemauan. Nah, ini kalau udah berbicara kemauan ini ya kadang-kadang kalau ndak mau tuh ada aja alasannya. Kalau orang Pontianak tuh nyebutnya kuat lapis, Pak, banyak lapis gitu. Padahal sebenarnya ini akan sangat membantu, bukan hanya masyarakat, tapi justru perangkat yang ada di desa dan kelurahan. Karena mengapa? Karena selama ini sebenarnya tanpa teman-teman sadari di desa dan kelurahan itu udah menjalani kok. Nah, kali ini akan dipertebal, diperkuat kompetensinya untuk memberikan informasi, memberikan nasihat, memberikan advice, bahkan memediasi. Nah, jadi
menurut kami pembentukan Posbankum Deskel ini seharusnya tidak memiliki kendala. Alhamdulillah sudah terjawab, jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Baik Pak Kakanwil, kira-kira nih bagaimana langkah efektif apa yang akan diambil oleh Kemenkum supaya meyakinkan bahwa ini adalah benar-benar akan berjalan di lapangan dan bukan hanya sekedar di atas kertas saja Pak, itu Pak. Karena kan masih banyak nih Pak, mungkin masyarakat di sana apa iya saya bisa mengadu ke sini gitu Pak, tapi kita sebagai pemerintah pasti harus meyakinkan masyarakat gitu Pak bahwa ini memang Posbankum ini memang bisa untuk menjadi wadah para warga masyarakat untuk mengadukan permasalahan mereka. Baik, langkah ini berjenjang. Dalam tahap pembentukan ini kami terus mendorong, mempersuasi, menghimbau kepada teman-teman dalam konteks pembentukan. Baik kami bentuk WhatsApp group dengan seluruh kepala desa, dengan saluran komunikasi. Kami juga melakukan mediasi atau kunjungan-kunjungan kepada bupati, wali kota. Besok kami akan ke Ketapang. Lalu selanjutnya terkait dengan menyemangatkan kita semua, nanti setelah semuanya ini terbentuk, Pak Menteri Hukum akan datang di sini untuk melakukan peresmian. Jadi kita Pak Menteri berkomitmen untuk menghadiri peresmian ini. Sekaligus nanti launching pertama untuk pelatihan. Nah, terkait dengan pelatihan, kami sudah membuat persiapan di mana kalau kita hitung ada 2.145 desa. Kita propose setiap desa ada 2 paralegal, maka akan ada sekitar 4.300. Ditambah lagi nanti mungkin ada pos bantuan hukum dari komunitas. Nah, ini akan kita lakukan pelatihan. Pelatihan itu akan melibatkan dengan narasumber kita yang mengorganisir bersama dengan organisasi bantuan hukum. Untuk pemateri-pematerinya kita akan melibatkan kami sendiri, Kementerian Hukum, teman-teman dari pemerintah daerah, termasuk juga dari aparat penegak hukum, baik polisi, pengadilan dan kejaksaan. Nah, ini akan kita formulasikan demikian rupa dalam bentuk 3 hari kelas teori dan implementasinya 3 bulan. Hasil kerja 3 bulan 3 hari inilah nanti menjadi bahan untuk mengukur kualifikasi dari personil ini. Nah, itu di tahap pemberdayaan SDM ini. Nah, dalam tahap selanjutnya kita akan melakukan juga sarana komunikasi dalam satu sistem elektronik. Jadi nanti teman-teman dalam semua pos bantuan hukum ini kita sediakan sistem elektroniknya untuk melakukan, melembagakannya, mendokumentasikannya. Nah, nanti di samping yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karo, dana yang akan dengan peraturan menteri keputusan itu, kami di Kementerian Hukum sebenarnya sudah mengalokasikan juga, jumlahnya memang terbatas. Jadi, alokasikan dana untuk yang namanya layanan non litigasi. Jadi teman-teman yang nanti setelah paralegal ini ketika melakukan mediasi, ketika melakukan advokasi, bisa kita biayai. Nah, tools untuk itu kami siapkan sistemnya. Ini upaya-upaya kita. Nah, kita harus pastikan bahwa ini berkelanjutan dan ada mekanismenya, ada kewenangannya. Ini sekaligus juga semangat kita ini bersamaan dengan kita akan menyambut momen berlakunya hukum pidana yang baru. Nah, apa korelasinya pos bantuan hukum dengan hukum pidana baru? Nah, kita sama-sama mengetahui di dalam pasal 2 Undang-Undang 1 2013 itu mengamanatkan bahwa selain undang-undang ini, Undang-Undang 1 2023 itu maksudnya berlaku juga hukum yang hidup di masyarakat. Nah, hukum yang hidup itu kan kita mengenalnya mungkin hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan.
Nah, dalam konteks implementasi hukum yang hidup, bila harus di pengadilan, kita harus menulis dulu itu hukum yang hidup, itu kodifikasi dulu supaya bisa menjadi referensi dalam hal penyidikan, penuntutan dan persidangan. Namun ini kan bukan hal yang mudah, perlu ada waktu, perlu ada proses untuk menulis itu. Namun di dalam pos bantuan hukum ini, teman-teman paralegal bisa menjadikan hukum yang hidup itu dalam hal memberikan advokasi, memberikan mediasi. Dan saya pikir hukum yang hidup itu akan lebih memudahkan para pihak di dalam memahami persoalan-persoalan hukum yang ada di antara mereka untuk menemukan solusinya. Maka hadirnya pos bantuan hukum ini akan menjadi lembaga bagi desa itu sendiri untuk mempraktekkan secara formal hukum yang hidup di tengahnya. Ini kira-kira keuntungan momennya bagi kita Semarang untuk mendorong, sama-sama kita mendorong keberlangsungan ini. Gitu. Baik, Pak. Pak Abu Sama, kira-kira apa saja yang menjadikan peluang Pemprov Kalbar akan menjadikan peluang apa dalam bentuk digital ini, Pak, untuk Posbankum Deskel? Mungkin ada dalam bentuk aplikasi yang akan dibentuk oleh Pemprov Kalbar kah untuk mempercepat untuk bisa sampai ke kabupaten kota sehingga kita datanya akan terintegrasi gitu, Pak? Ini menarik nih. Jadi digitalisasi ini jawaban ya Pak Kakanwil, apalagi di tengah badai efisiensi. Jadi saya pikir kedepannya Kementerian Hukum melalui Kanwil dan pemerintah daerah perlu merumuskan bentuk layanan digital kepada masyarakat, khususnya terkait Posbankum Deskel. Contohnya misal question and answer ya. Jadi hal-hal yang lumrah ditanyakan, terus jawabannya juga sudah baku. Itu perlu disiapkan. Jadi ya tidak semualah ditanyakan di Posbankum ya kan, melalui aplikasi. Oh ternyata ini kok jawabannya. Jadi ada edukasi untuk masyarakat kita kalau melalui platform digital. Saya pikir jangkauan penggunaan smartphone sampai ke desa itu sudah lumayan ya. Walaupun di Kalimantan Barat memang masih banyak, masih ada beberapa blind spot. Tapi saya pikir ini tidak menghalangi untuk digitalisasi layanan Posbankum Deskel. Saya pikir ini kedepannya harus menjadi komitmen Kementerian Hukum dan pemerintah daerah. Baik, kita break. Menambahkan sedikit ya, seputar itu pada operasional saat ini untuk layanan pos bantuan hukum ini secara nasional, Kementerian Hukum melalui BPHN sudah ada sistem informasi layanan bantuan hukum, SIP-Bankum namanya. Hanya saat ini sistem itu dioperasionalkan oleh Kementerian Hukum dan teman-teman organisasi bantuan hukum se-Indonesia. Jadi kita tidak lagi layanan secara manual. Nah, ini nanti yang berpeluang, yang saya narasikan tadi, berpeluang kita extend. Kalau saat ini posisinya pada organisasi bantuan hukum dan Kementerian Hukum dan secara finansial itu menjadi wadahnya, kita eskalasi nanti sampai kepada pos bantuan hukum. Jadi kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 2021, secara fungsi teman-teman paralegal yang menjalankan pos bantuan hukum ini itu adalah orhannya organisasi bantuan hukum secara fungsi. Nah, secara organisir tetap di sini secara fungsi. Maka dari itu ketika mereka melakukan kegiatan, dimungkinkan mereka akan kita budgeting melalui pos bantuan hukum yang ada di organisasi bantuan hukum. Nah, ini sangat-sangat berpeluang untuk sama-sama kita kerjasamakan, Pak. Kami sudah mendiskusikan untuk menjadi sesuatu yang bisa kita realisasikan dalam waktu dekat ini. Ini sekali lagi kami terbayang nanti bahwa pada web kita nanti, sistem kita nanti akan terbaca GPS titik-titiknya semua pos bantuan. Kemudian
di dalamnya nanti ada informasi tentang kelembagaan informasi lembaga itu, termasuk personilnya, termasuk data kualifikasi personilnya, termasuk juga nanti surat menurat di antara mereka dalam sistem, termasuk juga nanti tadi frequently FAQ question, pertanyaan-pertanyaan yang rutin, termasuk juga nanti kita akan mendorong di situ termasuk ruang bagi mereka untuk menyampaikan, kita akan sampaikan di situ template dokumen, karena kita tahu kan membuat dokumen secara narasi mudah, tapi kan daripada harus mengarang satu persatu agar satu suara juga mungkin ya, di situ tinggal menarik dia. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita juga mendorong agar aktivitas mereka terdokumentasi di situ, sehingga kita sama-sama melihat apakah ada kemanfaatan, apakah ada aktivitas, apakah ada keberlanjutan daripada pos bantuan hukum ini. Demikian Ibu. Oke, silakan. Tes, audionya aman? Saya udah ganteng belum nih ya di kamera? Si Pak. Iya, terima kasih sayang. Iya, sama-sama. Tek 69 sing 1 shot 1 tek 1. Oke. Silent yang di depan. Standby and action. Saya tuh Mas ya, jatuh cinta banget sama desa ini. Saya lahir, besar, bahkan ketemu jodoh ya di sini. Mas tadi waktu mau ke rumah saya, lewat di jalan yang ada pohon-pohon rindangnya itu kan. Nah, di situ Mas, saya ketemu istri saya. Saya pacaran, jalan-jalan, bahkan sambil suap-suapan pisang goreng di situ. Manis kan? Iya. Saya banyak belajar kehidupan dari desa ini. Bagaimana manusia harus saling tolong-menolong dan saling mengayomi. Makanya Mas, waktu saya diamanahkan jadi kepala desa, saya nggak pernah tuh berpikiran buat gaya-gayaan. Karena ya, saya menjaga amanah dari warga yang sudah memilih saya sebagai kepala desa. Desa ini adalah rumah saya, keluarga saya. Yang namanya rumah sendiri, masa nggak kita rawat sih? Tapi ya Mas, semenjak saat itu, saya jadi melihat banyak sekali masalah di desa ini. Saya pun kakak pun jangan macam-macam dengan saya ya. Tahu nggak Mas, waktu awal-awal saya menjabat, saya harus menangani kasus 2 orang petani yang berebut bersengketa masalah tanah. Jadi gimana ceritanya kalau udah kayak gini? Nggak bisa, ini dari dulu dah. Ada merampok nih semua tanah datuk nenek moyang saya. Tak ada. Masa iya, hanya gara-gara tanah sepetak, 2 keluarga harus diem-dieman selama seminggu. Nah, selanjutnya Mas, ini ada seorang pemuda, ya masih muda gitulah. Dia ini ya punya orang tua tunggal, tapi tidak bisa hidup sendiri. Nah, dia kelaparan. Nah, karena kelaparan, dia ini mencurilah di warung milik tetangganya, ketahuan. Nah, untuk kasus ini kan kita nggak bisa langsung main hukum sendiri aja kan, dan kita juga nggak boleh cuek terhadap kasus ini. Selanjutnya nih Mas, masih di warung yang sama. Jadi ada seorang ibu-ibu yang berhutang di warung tersebut dan nggak mampu bayar. Ya, yang namanya usaha ya kan, kalau kita diutangin, ya modal kita habis juga ya kan, tidak bisa berputar dari usahanya tersebut. Tapi kita juga tidak bisa nyalahin ibu itu juga yang tidak bisa membayar hutang, karena dia juga ditinggalkan oleh suaminya. Kasihan juga ya Mas. Terus yang terakhir nih Mas, baru-baru ini aja terjadi.
ada ya sebuah kayak drama rumah tangga gitulah, yang mana pada akhirnya kita harus menurunkan aparat desa untuk turun tangan agar masyarakat tidak resah dan tidak terjadi kericuhan. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk menangani masalah-masalah itu, Pak? Saya menginisiasi pembentukan Posbankum. Ini tuh ya Mas, jadi kayak sebuah wadah sebagai representasi hadirnya pemerintah melalui perangkat desa dan Kadarkum. Ngebentuknya juga nggak terlalu susah Mas. Kita itu cuma perlu nyiapin SK Posbankum, SK Paralegal, dan pastinya adanya corner buat pelayanan kepada masyarakat. Mendengar apa yang Ibu kemukakan tadi, memang sebaiknya kita langsung ke lembaga bantuan hukum saja, Bu, karena jangan ketemu saya di sini di kantor Posbankum. Kamu boleh datang ke kantor desa menghadap saya ataupun status tidak baik. Ada baiknya kalau misalnya karena kondisi keluarga ya Pak ya, kebetulan suami. Dipatok sama orang yang tidak dikenal di sana. Jadi sampai ribut. Iya, Ibu sebaiknya kalau ada permasalahan itu kita akan lakukan tes urin terlebih dahulu dan dilakukan proses screening yang dimana kita akan mengenali gejala awal terlebih dahulu. Setelah itu akan melalui fase detoksifikasi. saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada camat, bupati, dan gubernur yang sudah mendukung Posbankum ini. Nah, dengan kerja bareng gini ya Mas, jadi warga itu nggak perlu cemas atau khawatir kalau mau cerita apa-apa tentang permasalahan hukum yang terjadi pada dirinya. Kita buka lebar-lebar Posbankum ini untuk masyarakat mengadukan semua permasalahannya. Jadi ya mereka tidak hanya mendapatkan solusi, mereka juga merasa didengarkan. Ini semua demi desa saya yang tercinta. Berarti Posbankum ini banyak jasanya ya Pak untuk desa ini? Pak, terkait saya menanya dengan dua narasumber. Silakan, siapa saja yang mau tanya. Bagaimana dukungan dari sektor swasta atau LSM terkait Posbankum Deskel ini, Pak? Ya, karena ini masih baru ya, memang formulasi kita realisasinya belum begitu. Tapi kemarin kita ada diskusi juga Pak ya, ada di dalam perubahan rekan-rekan kita di provinsi bahwa ada mekanisme hibah ya, CSR. Jadi perusahaan-perusahaan di Kalimantan Barat ini didorong untuk ber-CSR kepada masyarakatnya. Nah, kita memikirkan formula yang efektif nanti bersama-sama dengan swasta, perusahaan-perusahaan itu mereka membantu dalam hal pemberdayaan. Mungkin kita awali nanti penguatan kompetensi dari mereka-mereka yang pada posisi paralegal ini atau kepala desa sebagai juru damai. Dan sekali lagi, organisasi ini kan dibangun paralegalnya untuk mempersiapkan operasionalnya. Pada hasil kerja paralegal ini kan bisa yang menghasilkan kepada mediasi perdamaian. Kepala desa sebagai hakim pendamai lah yang mendamaikan. Nah, kompetensi kepala desa juga perlu kita latih, kita berdayakan. Nah, melatihkan mereka-mereka ini untuk
kompetensinya tambahan dari apa yang dasar kami berikan, kita dorong nanti agar CSR itu bisa berkontribusi. Nah, yang kedua tentu juga dalam operasionalnya ke depan ini dimungkinkan keterlibatan langsung atau distribusi hibah langsung lah ya, langsung kepada pos bantuan yang ada di seputarnya. Nah, termasuk juga nanti kontribusi timbal balik daripada eksistensi pos bantuan hukum itu dengan perusahaan itu sendiri. Nah, kita tahu tahun depan tadi saya sampaikan bahwa tidak semua persoalan menjadi ranahnya hukum positif. Nah, ada yang sifatnya didorong untuk dilakukan secara hukum yang hidup, living law. Nah, oleh karenanya maka perusahaan-perusahaan juga berkepentingan untuk memberdayakan pos bantuan hukum ini agar menjadi mitra dalam proses kemasyarakatan di mana dia berada. Ini peluang-peluang yang saya pikir bisa kita sama-sama implementasikan ke depan. Kira-kira itu. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Pak. Jadi memang Bapak Julpian Karno, analis hukum ahli muda di Biro Hukum, itu sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Salah satu inovasi yang beliau gagas itu adalah Pasak Bumi. Pasak Bumi ini akronim dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ini memang berdasar dari program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun dalam perkembangannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakmil tadi, hasil diskusi kami, ini kita akan arahkan juga untuk mensupport Posbankum. Memang keterlibatan pihak pelaku usaha ini sangat penting, karena yang pertama itu memang dimungkinkan Pak dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Terus yang kedua, ya kita mengetahui bahwa pihak perusahaan itu memiliki kewajiban corporate social responsibility. Nah, alangkah bagusnya kalau ini bisa diarahkan juga selain ke hal-hal lain juga ke bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Mengapa? Karena di penyelenggaraan Posbankum sendiri nanti itu kan bukan hanya litigasi, malahan justru kita mengedepankan non litigasi. Nah, ini kan tentunya membutuhkan operasional. Nah, ini nanti yang kita akan formulasikan bersama sehingga CSR ini dapat membantu menunjang bantuan hukum, khususnya pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Baik Pak. Ini kan tadi kan ada untuk desa dan kelurahan Pak. Ya. Tadi banyak kita membahas tentang lebih banyak ke desa. Gimana dengan yang di kelurahan Pak? Apakah ada istilah paralegal dan juga peacemaker? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak tentang dua istilah tersebut Pak? Ya, jadi tadi mungkin lisannya ya. Iya Pak, kan silakan Pak. Kelurahan sama. Iya, desa betul Pak. Sama. Betul, silakan. Nah, bahwa istilah paralegal itu analognya kalau seperti para kan pendamping dan pembantu di bidang legal. Kalau para medis itu kan pembantu di bidang medis. Betul, Pak. Nah, oleh karenanya jadi paralegal ini adalah pembantu di bidang legal. Nah, legalnya siapa? Nah, kita mendorong supaya nanti ada kepala desa yang juga kita sebut non-litigation peacemaker, NLP. Nah, peacemaker itu memang amanat daripada undang-undang di pemerintahan desa bahwa kepala desa atau lurah adalah pendamai juga, hakim pendamai di dalam jabatannya. Nah, ini menjadi posisi antara paralegal dan juru damai di dalam hierarkinya. Nah, kira-kira begitu. Ini akan ada pada desa dan kelurahan. Nah, mekanisme yang berbeda antara desa dan kelurahan itu lebih pada proses awal pembentukan. Kemarin kita pada rapat persiapan yang kami lakukan dengan teman-teman dari biro, termasuk ke teman-teman lain yang dari dinas terkait, bahwa
harus merujuk kepada tata naskah dinas dan edaran tentang kewenangan para lurah untuk membuat surat keputusan seperti Posbankumdes ini. Kewenangannya tidak ada pada lurah, tetapi ada pada level lebih tinggi, dalam hal ini bupati atau wali kota. Maka untuk kota Pontianak dan kota Singkawang, keputusannya adalah keputusan wali kota. Dan beberapa kabupaten yang ada kelurahannya, keputusan pembentukannya dan rekomendasinya ada dari bupati. Satu surat untuk kelurahan dan desa. Di situ menjadi pembeda antara desa dan kelurahan. Nah, untuk operasional selanjutnya sama. Ini akan dioperasionalkan juga oleh para legal, kemudian lurah juga sebagai juru damai untuk di lingkungannya. Kira-kira begitu. Baik Bapak. Terkait sudah ada Pak Posbankumdes yang memang sudah berjalan selama ini Pak, kan hanya baru terbentuk nih Pak. Apakah sudah ada yang berjalan? Kalau memang sudah ada yang berjalan, untuk kira-kira pengukuran efektivitasnya itu akan seperti apa Pak? Baik. Pos bantuan desa kelurahan ini memang baru di kita. Tetapi kalau di provinsi lain seperti di Bali dan juga di Papua Barat, ini sudah ada sejak sekian tahun, 5 tahun silam, 3 atau 5 tahun silam ada di sana. Jadi kalau di Bali kan memang di Bali itu kan ada sebutan desa adat dan desa dinas. Nah, di desa adat itu hanya mengurusi tentang adat. Kemudian di desa dinas mengurusi tentang desa. Di semua desa itu dibentuklah pos bantuan hukum. Nah, kalau persoalan adat di desa adat diselesaikan. Kalau belum tentang pemerintahan, di pemerintahan diselesaikan. Nah, ini sudah sangat banyak persoalan-persoalan, misalnya tentang perkawinan, kerumah tanggaan, kemudian persoalan-persoalan tentang tindak pidana ringan pencurian, gitu ya, atau masalah hal lain, misalnya perilaku remaja. Kadang-kadang kan perilaku remaja, misalnya remaja bermasalah atau berkelahi. Nah, ini kalau dibawa ke ranah hukum positif kan panjang urusannya dan juga menimbulkan luka sosial yang menjadi membuat dinamika masyarakatnya malah menjadi negatif. Maka ini inline dengan apa yang dinarasikan atau dilisankan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat launching Posbankum ini secara nasional, bahwa penyelesaian melalui juru damai di dalam pos bantuan hukum ini dirasakan akan memperbesar rasa keadilan itu sendiri. Kedua, penyelesaian dengan perdamaian itu tidak menimbulkan luka sosial yang baru. Ketiga, bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para pihak akan menjadi lebih kecil. Karena kalau dia harus pergi ke level pengadilan litigasi, itu pasti lama, ada penyelidikan, penuntutan segala macam. Itu pasti biaya. Nah, kemudian PR dalam konteks kehidupan perkara ini, bahwa kemudian soal waktu juga penyelesaian dengan mekanisme Posbankum ini melalui mereka yang operator tadi akan lebih cepat, sehingga tidak terjadi persoalan menjadi lebih besar. Nah, kita mendorong pelayanan di dalam Posbankum ini kan didorong pada layanan non litigasi. Sebelum persoalan itu masuk kepada konstruksi hukum yang sudah baku menjadi masalah, dia sudah terkelola. Nah, karena sering terjadi persoalan besar yang kita hadapi saat ini adalah dimulai dari persoalan remeh-temeh di masa sebelumnya. Nah, dan sering terjadi, kita bisa membayangkan sekarang kalau orang bermasalah, kemana dia akan mengadu? Di dalam desa belum. Nah, ada kepala desa, kepala desa dan itu sebenarnya sudah melakukan. Hanya saja
ketika persoalan itu didamaikan oleh Pak Kepala Desa, sepertinya kelembagaannya belum diakui bersama-sama. Nah, nanti ketika misalnya ini juga sudah eksis, kalau memang sudah Kepala Desa membuat suatu perdamaian, nah kita akan dorong supaya setiap dokumen itu dilakukan penetapan di pengadilan sehingga ada inkrahnya di situ. Nah, ini kita dorong menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi warga desa itu sendiri. Nah, saat ini di Kalimantan beberapa paralegal sebenarnya sudah kita miliki paralegal, dan hari ini mestinya ada pelatihan paralegal kita tingkat nasional karena situasi di Jakarta ditunda. Nah, oleh karenanya bahwa tentang keparalegalan ini sudah kita perkenalkan sejak 3-4 tahun silam, dan kita sudah ada yang sudah menjadi paralegal juga dan menyelesaikan perkara-perkara di wilayahnya masing-masing. Kita di Landak kemarin kami ketemu paralegal senior, kemudian kemarin di Pontianak juga ada dulu kepala lurah, sekarang menjadi sekretaris camat. Ya, sudah beberapa peristiwa mereka selesaikan dengan terkelola. Yang di Landak kemarin bercerita beliau bahwa di masa silam ada sengketa tentang tanah oleh para pihak, dan oleh beliau kepada beliau dalam masa dia implementasi tentang keparalegalannya didokumentasikanlah dan diselesaikan. Alhamdulillah, syukur itu apa yang menjadi keputusan itu final, dan para pihak sudah menerima keputusan bersama mereka itu menjadi keputusan akhir di antara mereka. Saat ini tetap menjadi ada suasana baru damai di antara mereka. Jadi sudah ada beberapa begitu. Baik Pak. Terkait kolaborasi Pak, kira-kira kolaborasi ideal apa antara Kanwil Hukum, Pemprov Kalbar dan juga LBH yang sudah tervalidasi tadi agar Posbankum Deskel ini berjalan secara berkesinambungan ke depannya nanti Pak? Boleh sebentar Pak? Ya Pak, baik. Jadi posisi Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan ini secara lembaga administratif ada di pemerintahan daerah. Maka dari awal pembentukannya juga Pak, saya bermohon pada Gubernur bersurat kepada Bupati Wali Kota, Bupati Wali Kota kemudian bersurat kepada jajaran di bawahnya. Itu secara fungsi ini kan paralegal di bidang hukum. Fungsi ini ada dalam konteks pembinaan organisasi bantuan, fungsinya, dari profesinya, fungsi hukumnya. Maka kita adalah suatu tim kerja yang ada mengusahakan dari sisi administratif dan kelembagaannya, mengelolanya, mengawasi, memfasilitasinya, ada yang berperan dalam konteks fungsinya. Nah, kami Kementerian Hukum menjadi penjembatan ini di seluruh pihak, baik itu Pos Bantuan Hukum sendiri dengan pemerintah daerahnya, kemudian organisasi bantuan hukum ini. Di kita saat ini ada 12 organisasi bantuan hukum. Nah, 12 organisasi hukum kita dorong supaya mereka itu mengampu kabupaten kota di Kalimantan Barat. Boleh saya bacakan? Boleh, silakan Bapak. Kalau untuk kota Pontianak dan kota Kuburaya ini diorganisir oleh LBH Pontianak. Nah, untuk Mempawah dan Singkawang ini menjadi diampu, katakanlah ya, diampu oleh LKBH Perempuan dan Keluarga. Mereka berkantor di Singkawang dan di Mempawah. Kemudian untuk Kabupaten Bengkayang ini diampu oleh organisasi bantuan hukum PKBH Universitas Tanjung Pura. Kemudian untuk Sambas ini memang di Sambas sendiri ini ada lembaga bantuan hukum Tridharma di Sambas. Nah, untuk di Landak ada lembaga bantuan hukum Sabaka.
memang berkantornya di London. Di Sanggau sudah ada sekaligus pengampu ini lembaga bantuan hukum 94 bersatu. Lalu untuk Sekadau ini masih belum ada di Sekadau sendiri, ini diampu oleh LKKBH Fakultas Hukum UPB di Pontianak ini. Kemudian untuk Sintang sudah ada di sana LBH Fakultas Hukum Universitas Sintang. Kemudian untuk Melawi di Melawi sudah ada juga OBH, dan pengampu di Melawi itu LBH Jiwa Sejati Keadilan. Nah, untuk Ketapang ini ada di LBH-nya di Ketapang juga, LBH Gema Bersatu. Kemudian untuk di Kayong Utara ini oleh LBH Kayong Utara. Kemudian untuk Kapuas Hulu ini kalau untuk LBH masih belum ada di Kapuas Hulu, tapi akan diampu oleh LBH Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan PKBH, masih berkantor di Pontianak. Nah, ini juga ke depan kita dorong akan untuk semakin bertambah lembaga bantuan hukum yang bisa eksis di Kalimantan Barat. Nah, ini baru 12 dari 14 kabupaten kota, sehingga ada dua kabupaten kota yang diampu oleh satu. Ya. Saya tambah sedikit ya, boleh. Jadi yang pertama terkait keberadaan paralegal. Jadi memang sejak tahun 2023 ya Pak ya, Kementerian Hukum itu melaksanakan Paralegal Academy. Jadi ini memang melibatkan seluruh desa, kepala desa dan lurah se-Indonesia, dipersilahkan untuk mendaftar, menyertakan beberapa persyaratan, dan yang lulus nanti akan dididik secara terpusat di Jakarta oleh Kementerian Hukum. Dari 2023 kita hanya 2 peserta dari Kalimantan Barat. Bahkan itu pun hanya dari Pontianak kedua-duanya. Tapi sebenarnya yang mendaftar itu ada 13 orang se-Kalimantan Barat. Namun yang lolos dan berhasil ikut itu hanya 2 orang. Di 2024 kita bertambah Pak, menjadi 4 orang. Pontianak 1, selebihnya dari kabupaten yang lain. Nah, alhamdulillah di tahun ini jumlahnya lebih banyak, 38 ya. Walaupun pada saat implementasi, pelaporan dan segala macam akhirnya berkurang menjadi tinggal 30. Nah, ini sebenarnya menjadi modal dasar bagi Kalimantan Barat untuk menularkan semangat paralegal, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Karena memang kesehariannya kepala desa dan lurah itu bertugas di banyak bidang. Salah satunya ya ini memediasi. Jadi memang kalau ada tambahan keterampilan yang dibekali oleh ahlinya, ya ini Kementerian Hukum, ya tentunya ini akan menambah skill dari setiap kepala desa dan lurah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait kolaborasi, alhamdulillah ya Pak ya, di pemerintah provinsi sendiri juga sudah berjalan sekitar 4 tahun untuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kita sudah ada peraturan daerahnya, kita sudah ada peraturan gubernur pelaksanaan peraturan daerahnya terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hingga hari ini totalnya sudah 39 kasus ya yang kita berikan bantuan hukum kepada masyarakat kita yang masuk kategori miskin. Nah, ini memang sangat erat hubungannya dengan OBH yang terakreditasi. Kita sebelumnya tuh hanya ada 5. Ya, terus menjadi 12, dan semoga di periode akreditasi selanjutnya, yaitu di 2027, kita bisa menambah. Jadi pada saat proses akreditasi kemarin, Gubernur menyurati Bupati Wali Kota untuk memberikan dukungan. Karena ini memang harus didukung sama pemerintah kabupaten kota. Karena yang nanti akan menggunakan itu idealnya bukan hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota. Tentunya dengan kondisi geografis, jarak tempuh yang ada di Kalimantan Barat, satu kabupaten itu idealnya bukan hanya satu, bahkan kalau bisa itu minimal satu kecamatan satu OBH, karena ya memang kita
membutuhkan itu dengan medan kita di Kalimantan Barat seperti ini. Jadi kalau setiap kecamatan itu satu OBH, ada 174 Pak kecamatan yang harus kita dorong ada OBH terakreditasi. Nah ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota setempat, sehingga bantuan hukum yang sudah teranggarkan baik di Kanwil, di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota itu dapat terrealisasi dengan baik, dan masyarakat kita mendapatkan akses keadilan yang lebih merata. Apalagi nanti kalau sudah ada pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Kalau harus berakhir ke litigasi, insya Allah dananya sudah disiapkan oleh pemerintah dan Kanwil. Dan ini tidak akan tumpang tindih. Kami menjamin ini tidak akan tumpang tindih karena mereka sudah terikat kontrak OBH ini Pak ya, dengan Kanwil termasuk dengan pemerintah daerah, sehingga tidak boleh ada double payment, tidak boleh. Jadi satu kasus satu bill tagihan. Baik Pak, kita sudah di penghujung podcast kita hari ini. Ini sangat berguna sekali bagi kawan-kawan yang berada di kabupaten kota, khususnya yang di desa dan juga di kelurahan. Bagi yang masih ragu juga, apa sih itu Posbankum Deskel? Bagaimana sih tata kerjanya? Apa sih tujuannya gitu? Mungkin insya Allah ini akan membuka mata kita semua mengenai Posbankum Deskel ini. Program pemerintah ini sangat bagus, apalagi nih sangat berhubungan dengan Astacita Presiden Prabowo dan juga program prioritasnya Pak Gubernur Kalimantan Barat. Dan kita sudah di penghujung Pak. Saya mohon closing statement dari kedua narasumber. Silakan Bapak. Baik. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kepala desa dan juga seluruh lurah, termasuk Bapak Ibu Bupati, Wali Kota. Kita sama-sama mengupayakan keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat kita. Kita mulai dari pos bantuan hukum ini, kita mulai dengan pembentukan, nanti kita secara kontinu melakukan pemberdayaan dan juga operasional. Kita akan mulai dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan secara transparan, akuntabel untuk kita semua. Berkenan sama-sama mensinergikan, sama-sama bekerja, sama-sama berkontribusi untuk segera terlaksana pembentukan Posbankum Des ini di Kalimantan Barat. Saya yakin kita pasti bisa. Terima kasih. Ya, silahkan Pak Abu Sama closing statementnya. Kepada seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun teman-teman di desa dan kelurahan, jangan ragu, jangan bimbang. Ada Kanwil Kementerian Hukum, ada pemerintah provinsi. Mari bersama-sama kita wujudkan akses keadilan yang lebih baik dan merata melalui pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Kita tidak mungkin langsung sempurna, kita akan berproses. Namun yakinlah bahwa Posbankum Deskel ini akan menjawab segala permasalahan yang selama ini teman-teman temui di desa dan kelurahan. Oleh karena itu, kami tunggu segera pembentukannya, kami tunggu segera surat keputusan kepala desa dan surat keputusan kepala daerahnya untuk kelurahan dalam rangka pembentukan Posbankum Deskel di tingkat kabupaten kota. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak narasumber kita pada hari ini. Dan semoga seluruh kabupaten kota yang masih belum membentuk Posbankum Deskel akan segera membentuk Posbankum Deskel. Dan insya Allah akhir September ini Bapak Menteri Hukum bisa meresmikan seluruh Posbankum Deskel di Kalbar sesuai harapan kita bersama. Agar apa? Agar akses keadilan Kalimantan Barat bisa sampai ke level yang paling bawah, yaitu level desa dan kelurahan. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas ilmunya kepada kami semua dan juga kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih banyak, dan untuk yang menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dah.